apa latar belakang atau konstruksi logika utama yang mendorong agar Bu Tifa ini melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah Jokowi ini? Ya, sebetulnya saya berdiri pada beberapa bidang ilmu yang selama ini memang saya tekuni baik secara formal maupun secara otodidak seperti itu. Nah, tetapi terkait dengan perilaku yang merupakan bagian dari domain besar neuroscience behavior yang memang menjadi kajian pada penelitian doktorat saya, dan ternyata memang itu bisa digunakan untuk membantu memberikan kontribusi atas polemik yang sudah bertahun-tahun ini ya. Kalau dihitung kita dari 2016 berarti udah 10 tahun ini ya, yang tidak berhenti juga. Nah, jadi saya ingin menyumbangsihkan apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki untuk bisa diterapkan dalam kasus polemik ijazah ini. Dari mana Dr. Tifa bisa melakukan pengkajian yang kemudian menambahi dari bukti ilmiah yang bisa saya berikan. Jadi sebetulnya pengkajian saya sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan kemudian sudah saya bukukan juga dalam buku yang tahun lalu ya, pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 itu sudah saya hadiahkan tuh untuk Indonesia dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, di situ saya mengungkapkan hasil penelitian saya terutama terkait dengan perilaku. Nah, studi perilaku tersebut itu saya peroleh dari analisis terhadap kurang lebih 57 video yang memuat wawancara maupun misalnya contoh ya tentang pengakuan siapa dosen pembimbingnya. Kan itu sudah dari sejak tahun 2017 ketika pertama kali Pak beliau itu menyampaikan, kita sudah bertanya-tanya gitu kan. Lalu kemudian terkait dengan jurusan yang ternyata juga tidak ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian juga apalagi setelah kemudian perkara ini masuk kepada wilayah hukum, di mana kemudian Barreskrim pada tanggal 22 Mei 2025 itu menyampaikan beberapa dokumen ya yang terkait dengan masa kuliah dan sebagainya, KKN, kemudian foto-foto. Nah, saya kemudian juga bisa menggunakan ilmu saya yang lain, yaitu ilmu Facial Action Coding System, yaitu bagaimana ilmu anatomi itu bisa memberikan tambahan kontribusi, terutama yang memang kita juga bertanya-tanya terkait dengan satu artefak yang ada pada ijazah, yaitu foto. Karena foto ini kalau kita lihat, kalau kita hitung analisis dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu Bayesian, itu ternyata 92,37% itu berbeda dengan foto Joko Widodo yang jadi presiden. Nah, ini adalah temuan saya. Nah, kalau memang tidak bersetuju ya tinggal di counter saja dengan penelitian lagi ya. Nah, kan bisa begitu. Bukan lalu kemudian dibawa ke ranah hukum. Lalu dalam penelitian itu kejanggalan apa yang Ibu temukan pada saat itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan tentang 57 video yang berkaitan dengan perilaku, pernyataan-pernyataan beliau yang terutama yang terkait dengan ihwal masa kuliah, kemudian ijazah dan sebagainya itu yang memang menjadi objek penelitian saya, objek kajian saya itu. Nah, di sini saya ingin menyatakan tantangan terbuka kepada Bu Tifa ya, terkait dengan forum ilmiah. Sebelum melangkah lebih jauh kita ke forum ilmiah ya. Misalnya kita mengadakan seminar nasional terkait dengan nanti mengundang ahli-ahli matematika, ahli-ahli IT, ahli-ahli digital image processing, ahli-ahli hukum dan lainnya. Sebelum ke situ ya, misalnya apakah Bu Tifa bersedia tantangan terbuka saya kepada Anda ya, kita empat mata ya direkam secara terbuka gitu ya, untuk membuktikan klaim saya ya dan klaim Anda ya terkait dengan keilmiahan. Ini satu ya, yang matematika itu kan satu klaim Anda ya, tentang Bayesian statistik, atau lebih tepatnya sebenarnya Bayesian machine learning ya, dari ilmu statistik dipakai untuk ilmu pembelajaran mesin ya, machine learning. Anda mengklaim bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak cocok atau tidak sesuai 92% lebih dengan foto Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden. Ya, ingat ya Bu Tifa, ya, karma itu selalu ada. Ya, saya menantang Anda. Saya pun belajar ya. Pada saat sejak saya S1 di Teknik Elektro UGM, saya belajar statistik. Ya, saya belajar tentang ilmu Bayesian dari ilmu statistik, dan kami terapannya adalah Bayesian machine learning di mata kuliah lanjut. Ya. Oleh karena itu, saya sudah membuat program dan persamaan matematika basisnya dan program komputer yang membuktikan bahwa klaim Anda salah. Ya, 92% lebih foto di ijazah Pak Jokowi tidak sama dengan
foto Pak Jokowi pada saat jadi presiden atau terkini. Ya. Saya sudah membuktikan, saya sudah menuliskan program. Kalau kita ketemu, ya, saya tunjukkan basis matematika saya, basis statistik Bayesian Machine Learning itu berikut dengan program komputer. Sehingga orang melihat ya, bahwa Anda itu salah atau sengaja menipu rakyat dan membungkusnya seolah-olah Anda paham tentang itu. Basis keilmuan Anda sebenarnya tidak ada sampai ke situ. Bayesian Machine Learning ya menjadi dasar dari jaringan syarat tiruan atau artificial intelligence. Ilmu Anda sebenarnya tidak sampai di situ. Dan pada saat di sidang CLS di Solo, keilmuan Anda ya, terbukti ya, pada Februari kalau nggak salah 2026 itu, Anda hanya menggunakan chatbot ya, untuk mengklaim bahwa 92% foto di ijazah Pak Jokowi berdasarkan Bayesian statistik tidak sama dengan foto Pak Jokowi. Ini kan penipuan yang sangat-sangat brutal. Pak, kalau Anda tidak berani ya, menerima tantangan terbuka saya, dan Anda mengatakan pada saat kongres forum ilmiah, seorang Rismon aja Anda tidak berani, apalagi ahli-ahli matematika lainnya ya, yang sudah profesor di universitas di Indonesia ini, gitu loh. Apa Anda yakin Anda berani mempertahankan klaim Anda tentang Bayesian Machine Learning itu 92% ketidakcocokan atau hanya 8% kecocokan foto di jasa Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang? Anda hanya menggunakan chatbot. Anda bahkan nggak tahu itu implementasi dari Bayesian ke machine learning. Gitu loh. Anda hanya menggunakan chatbot, langsung mengklaim Anda peneliti. Ya. Bagaimana Anda mendapatkan populasi? Ya, populasi atau dataset. Kenapa Bayesian itu butuh populasi, dataset untuk mendapatkan hasil? Dari mana Anda mendapatkan itu? Ternyata Anda hanya minta kepada chatbot ya, buat populasi 10.000, 50.000, 100.000. Anak SD pun bisa melakukan itu. Kalau hanya memerintahkan chatbot, terus tampilkan hasilnya. Anda tidak tahu technicality-nya, tapi Anda sudah mengklaim Anda peneliti. Saya nggak pernah menemukan satu paper atau jurnal pun tulisan Anda. Ya, baik kedokteran maupun apalagi ilmu statistik, Bayesian, machine learning, neural networks, jaringan syarat tiruan, artificial intelligence, digital image processing. Nggak ada satupun. Ya, bahkan klaim Anda ya cuma 92% berdasarkan chatbot. Coba tuliskan itu dalam sebuah jurnal. Ya. Apa bisa Anda lakukan itu, klaim Anda itu? Padahal Anda cuma menggunakan chatbot. Yang anak SD pun bisa, tinggal pertanyaan. Buat dulu Bayesian Machine Learning dengan foto ini, sesuaikan dengan foto itu. Tambahkan populasi 50.000 foto. Tanpa tahu basis matematikanya. Jangan-jangan Anda Bayesian pun nggak belajar sama sekali. Karena itu ilmu statistik tingkat lanjut. Apakah dipelajari di kedokteran? Ya. Coba. Apalagi diaplikasikan dalam pencocokan dua wajah yang ilmunya sangat kompleks. Ya. Aduh, parah kali, Bah. Ya, oke, sekali lagi, balik lagi kepada tantangan saya. Kita ketemu empat mata, ya, kita diskusikan. Saya sudah siapkan materi matematikanya, basis matematikanya, Bayesian Machine Learning. Anda bawa matematika Anda, kita terangkan. Saya siapkan tempat, saya siapkan papan tulis, ya, untuk Anda terangkan. Saya terangkan Machine Learning, ya, dan kita live-kan, gitu loh. Saya akan buktikan bahwa Anda itu menipu publik. 92% tidak cocok. Foto Pak Jokowi di jasa dengan apa? Ya. Jangan menantang-nantang ke forum ilmiah. Sudah seberapa hebat rupanya kemampuan statistik. Itu. Ayo kita jelaskan kepada publik di mana Anda dapatkan basis matematika Bayesian Machine Learning itu. Itu loh. Kita terangkan dalam apa? Sebuah tempat, ya, empat mata, ya, kita rekam live. Saya sediakan papan tulis. Sudah ada yang mau memberikan tempat. Empat mata, ayo, tantang saya. Ya. Setelah itu, baru kita masuk ke forum ilmiah.
Satu saya berikan tantangan terbuka. Ayo kita buktikan klaim Anda 92% itu lewat Bayesian Machine Learning. Jangan pakai chatbot. Basisnya matematika. Oke pemirsa, kita tunggu. Ya kalian sebarkan video ini. Kita tunggu jawabannya. Ya, buat video jawaban Bu Tifa. Berani atau tidak? Saya sediakan tempat, saya sediakan papan tulis. Bagaimana kita menganalisa Bayesian itu secara statistik dan diaplikasikan dalam machine learning. Lalu saya tunjukkan program komputer saya bahwa Anda menipu rakyat.